Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang jurnal yang telah kami buat yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Puskesmas di Jawa Tengah. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Adinada Istiqomah, kedua Devina Putri dengan saya sendiri, yang ketiga dengan Kait Teresa. Kami dari program studi informasi. Langsung saja, yang pertama ada pendahuluan. Puskesmas dan klinik merupakan salah satu pelayanan publik yang bergerak di bidang kesehatan yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi. Mengelola sebuah organisasi berarti mengelola sumber daya yang ada di dalamnya. Sebagai salah satu sumber daya organisasi, informasi haruslah juga dikelola dengan baik. Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan dalam kegiatannya menghasilkan data yang tidak sedikit yang membutuhkan pengelola yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang berguna. Tujuan pengimplementasian sistem informasi masyarakat puskesmas ini untuk mendukung pengambilan kebijakan manajemen yang tidak tercapai. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan sistem informasi di puskesmas antara lain kecukupan dan kemampuan SDM yang masih kurang, serta masih rendahnya kualitas data yang dimasukkan pada sistem. Meski demikian, perlu diberi perhatian pada faktor pendukung keberhasilan sistem informasi ini, antara ketersediaan anggaran dan sarana yang cukup, baik puskesmas maupun dinas kesehatan. Lalu ada metode penelitian. Rancangan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi kasus deskriptif eksploitatif dengan melakukan penggalian secara mendalam mengenai pemenuhan elemen-elemen input. Proses implementasi dari output dari sistem informasi puskesmas serta kontribusi dalam pengembalian keputusan di tingkat puskesmas dan di tingkat dinas kesehatan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan metode waterfall. Metode waterfall ini dikenal dengan metode sebutan alur hidup klasik atau classic life cycle. Yang pertama itu ada analisis. Pada tahap analisis ini yang dilakukan yaitu menganalisa kebutuhan yang ada apa saja terkait sistem informasi yang akan dibuat. Lalu ada tahap desain. Setelah ini diketahui kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk membuat sistem informasi ini. Maka langkah selanjutnya yaitu menganalisanya dengan cara mengetahui apa saja yang dilakukan oleh sistem itu mendesain sistem yang akan dibuat seperti use case dan activity diagram desain database-nya. Lalu ada pengkodean, di mana tahap ini setelah didesain sistem informasi ini, maka tahap selanjutnya membuat coding program atau aplikasi yang akan dibuat. Lalu selanjutnya ada tahap pengujian. Setelah sistem sudah dibuat, maka dilakukan pengujian terhadap sistem ini, apakah sudah sesuai dengan keinginan user. Lalu yang terakhir itu ada tahap penerapan atau implementasi, di mana dilakukannya pengujian dan angka terakhir yaitu pengimplementasian yang ada pada puskesmas dan klinik. Lalu yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Hasil sistem informasi puskesmas atau Sisposmas merupakan suatu aplikasi perekaman, penyimpan, dan pengolahan data transaksi pasien di puskesmas. Aplikasi ini terdiri dari beberapa modul yang disesuaikan dengan jenis pelayanan klinik yang tersedia di puskesmas, yaitu pertama ada modul pendaftaran, modul pemeriksaan, modul apotek, modul farmasi, modul kasir, modul laporan, dan modul manajemen data. Sejak tahun 2010, secara bertahap pemerintah membangun jaringan penghubung antara puskesmas dengan dinas kesehatan melalui jaringan lokal area network LAN, sehingga dinas kesehatan dapat melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas pelaksanaan Sisposmas di puskesmas. Bahkan dimungkinkan bagi pengelola data di dinas kesehatan untuk memperoleh laporan dengan membuka modul laporan di alamat masing-masing puskesmas. Yang satu itu ada input data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dari informasi puskesmas, maka puskesmas juga harus dapat memastikan data yang diinput memenuhi kriteria data yang berkualitas antara lain kelengkapan, keakuratan, dan ketepatan waktu sumber. Ketepatan puskesmas data yang diinput memenuhi kriteria berkualitas
antara lain kelengkapan akurat dan ketepatan waktu. Lalu ada sumber daya manusia. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penerapan sebuah aplikasi sistem informasi adalah ketersediaan SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Memberikan pelatihan penggunaan aplikasi yang akan dijalankan merupakan salah satu cara meningkatkan kapasitas petugas dalam menjalankan aplikasi. Dilihat dari segi ketersediaan SDM, beberapa puskesmas sudah dapat memenuhi kecukupan tenaga untuk memastikan pengantrian data ke Sisposmas dapat berjalan setiap harinya. Tetapi ada juga puskesmas yang masih merasa kekurangan tenaga untuk dapat menjalankan tugas-tugas sehari-hari sekaligus mengantri data sistem informasi dari puskesmas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada Istiqomah. Selanjutnya ada 2, itu proses. Pertama, pengoperasian. Dalam pengoperasian Sisposmas di puskesmas, perekaman data transaksi pasien dimulai di bagian pendaftaran dengan melengkapi data sosial pasien di menu pendaftaran. Data disimpan dan berkas rekam medis didistribusikan ke klinik yang dituju. Secara umum, petugas tidak mengalami kendala dalam mengoperasikan Sisposmas karena aplikasi ini mudah dijalankan dan prosesnya cukup sederhana. Kendala yang paling banyak dikeluhkan terutama pada kemampuan proses dan kapasitas perangkat komputer dan jaringan, serta sarana pendukung lainnya seperti listrik. 2.2 Pemeliharaan. Secara rutin, semua puskesmas sudah melaksanakan pemeliharaan terhadap komponen-komponen penyusun sistem informasi puskesmas yang ada di puskesmas. Selanjutnya. Tiga, ada output. 3.1 Laporan rutin puskesmas. Puskesmas mengharapkan output dari Sisfomas ini dapat memenuhi kebutuhan data untuk laporan bulanan rutin ke Dinas Kesehatan. Misalnya LB1, laporan kunjungan atau laporan rutin imunisasi. Tetapi karena belum seluruh data bisa dimasukkan ke Sisfomas, maka untuk laporan masih harus menggabungkan dengan data yang belum masuk di Sisfomas seperti data pasien yang dilayani di puskesmas pembantu dan di posyandu. 3.2 Pemanfaatan oleh puskesmas. Salah satu manfaat yang diharapkan dari diterapkannya Sisfomas di puskesmas adalah tersedianya informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan kebijakan. Dalam kenyataannya, Sisfomas belum dapat diandalkan oleh kepala puskesmas untuk mendukung pengambilan kebijakan di puskesmas, karena data di Sisfomas belum menggambarkan keseluruhan aktivitas pelayanan kepada pasien. Selanjutnya. 3.3 Pemanfaatan oleh Dinas Kesehatan. Di tingkat Dinas Kesehatan, informasi dari Sisfomas ini dimanfaatkan oleh bidang-bidang dan pengelola program untuk cross-check laporan rutin dari puskesmas. Dengan dibangunnya jaringan penghubung antara puskesmas dengan Dinas Kesehatan berupa Local Area Network atau LAN, aktivitas Sisfomas di puskesmas yang sudah terkoneksi dapat dipantau di Dinas Kesehatan secara real-time. Bidang-bidang lain yang ada di Dinas Kesehatan yang juga membutuhkan data yang ada di Sisfomas merasa bahwa sarana untuk mengakses langsung Sisfomas masih kurang, sehingga mereka tidak dapat mengakses sewaktu-waktu. Di samping itu, mereka juga berharap ada sosialisasi pemanfaatan data Sisfomas ini sampai ke seksi-seksi yang ada di masing-masing bidang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teresa Mahanani. Adapun hasil dari metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode waterfall. Berdasarkan metode yang dipakai, maka tahap awal dari penelitian ini yang pertama ada menganalisis sistem. Pada tahap ini, peneliti menganalisis kebutuhan user. Apa sebenarnya kebutuhan user? Sistem seperti apa yang harus dibuat, data apa saja yang dibutuhkan dalam menunjang sistem ini, dan setelah dilakukan analisis kepada bagian klinik serta pasien, ternyata pasien sering tidak tahu jadwal dokter yang sering mereka konsultasi dalam berobat, dikarenakan jadwal dokter sering di-rolling dan tidak tetap. Sedangkan terkadang pasien berebut konsultasi lebih lanjut dalam waktu 1 minggu itu. Dan jika dokter terus-menerus berganti, pasien menjadi khawatir apakah obat-obatan dan juga rekam medisnya
akan akurat dan juga biasanya dokter lain beda penanganannya. Yang kedua ada merancang sistem. Untuk merancang sebuah sistem, peneliti menggunakan UML atau Unified Modeling Language yang merupakan teknik pemrograman berorientasi objek yang merupakan bahasa pemodelan untuk membangun perangkat lunak yang berstandarisasi. Next-nya. Pengkodean. Tampilan halaman. Menu beranda merupakan halaman awal ketika user mengakses website klinik. Tampilan beranda ini menampilkan sambutan dari pimpinan klinik. Yang kedua ada tampilan halaman, menu profile atau menu profile terdapat submenu atau drop down, yaitu submenu sejarah, visi misi dan struktur organisasi puskesmas tersebut. Ketiga ada tampilan halaman menu fasilitas. Menu fasilitas menampilkan fasilitas yang ada dari klinik dan apabila salah satu gambar diklik akan menampilkan gambar yang lebih besar serta ada deskripsi gambarnya. Keempat ada tampilan halaman jadwal praktik dokter. Menu jadwal praktik dokter ini menampilkan jadwal praktik dokter hingga user bisa mengetahui jadwal dokter yang diinginkan di klinik tersebut. Dan yang terakhir ada tampilan halaman login admin. Merupakan tampilan halaman login admin, terlebih dahulu admin harus memasukkan username dan password yang valid dengan yang sudah tersimpan di database tersebut. Pengujian. Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian black box. Pengujian black box menitik beratkan pada fungsi sistem. Teknik ini disebut untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar. Dan terakhir ada pembahasan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh Sisfomas sebagai output belum optimal, baik oleh puskesmas maupun oleh dinas kesehatan. Hal ini terjadi oleh karena implementasi Sisfomas di puskesmas ini belum berjalan secara utuh di semua puskesmas untuk memberi gambaran kondisi kesehatan yang sebenarnya di masing-masing wilayah kerja puskesmas, atau secara keseluruhan menjadi gambaran kondisi kesehatan di tingkat kabupaten. Hasil tentu saja belum sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam buku Improving Data Quality, a Guide for Developing Countries, bahwa informasi kesehatan harus akurat dan reliable, sehingga dapat memberikan gambaran tentang pola penyakit di masyarakat, pencegahan penyakit, dan mengedukasi masyarakat untuk menjaga kesehatan. Dalam referensi yang lain diterangkan bahwa informasi kesehatan dapat dimanfaatkan untuk bidang-bidang seperti ini. Yang pertama ada surveillance, epidemiologi, penyakit, dan faktor risiko. Kedua ada penilaian capaian program kesehatan. Ketiga ada administrasi klinik atau fasilitas kesehatan. Keempat ada utilization review. Kelima ada evaluasi dan perancangan program kesehatan. Keenam ada penilaian kinerja dan jaminan mutu. Dan yang terakhir ada analisis kebijakan. Next. Pemanfaatan dan proses implementasi sistem informasi harus didukung pula dengan penyediaan elemen-elemen input antara lain kelengkapan data, ketersediaan SDM baik jumlah maupun kemampuan, ketersediaan sarana prasarana, pendukung penerapan sistem informasi, serta ketersediaan anggaran pendukung. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menjamin kualitas data yang dimasukkan pada sistem informasi. Yang pertama ada kontrol input data secara berkala, definisi elemen data yang jelas, melatih petugas, memberi umpan balik bagi pengumpul data dan pengguna. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penerapan suatu sistem informasi yaitu kepuasan penggunanya atau user satisfaction, yaitu respon pengguna dalam memanfaatkan output sistem informasi tersebut.
Di beberapa puskesmas yang sudah mengaplikasikan Sisfomas ini, di bagian pendaftaran print out dari rekam data hari itu dapat dipakai sebagai pengganti buku register. Ini jelas sangat mengurangi beban kerja mereka. Di samping mengurangi beban kerja, hal ini juga memotivasi petugas untuk entry semua data pasien setiap hari dan mengisi data secara lengkap. Dalam hal penyediaan anggaran, pendukung implementasi dan pemeliharaan Sisfomas, di hampir semua puskesmas, anggaran sudah disediakan dalam jumlah yang cukup meskipun dalam pengalokasiannya tidak spesifik. Tapi bergabung dengan pemeliharaan perangkat IT lainnya yang ada di puskesmas, demikian juga di tingkat kesehatan. Alokasi anggaran untuk mendukung keberlanjutan program Sisfomas ini tetap disediakan, tetapi peruntukannya lebih diarahkan kepada anggaran pendamping penerapan Sisfomas di puskesmas dan pembangunan tower untuk jaringan LAN. Kesimpulannya, penerapan Sisfomas belum dapat menghasilkan informasi untuk mendukung perencanaan, pemecahan masalah, dan pengambilan kebijakan baik di tingkat puskesmas maupun dinas kesehatan. Faktor pendukung penerapan Sisfomas antara lain ketersediaan anggaran serta sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya kemampuan dalam jumlah SDM serta kualitas data yang dimasukkan masih perlu ditingkatkan lagi. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan baik dinas kesehatan maupun puskesmas. Pendampingan oleh dinas kesehatan oleh pelatihan kepada petugas puskesmas perlu dilakukan dalam pemeliharaan Sisfomas. Dengan dibangunnya website ini, masyarakat atau user menjadi lebih mudah mendapatkan informasi dari pihak klinik serta informasi jadwal praktik dokter, sehingga user dapat mengetahui dokter-dokter yang sedang praktik pada hari itu, maupun dokter yang diinginkan dan juga informasi lainnya. Dengan adanya informasi jadwal dokter yang akurat, maka pasien dapat memilih waktu yang sesuai dengan jadwal yang dokter menangani penyakitnya. Dan juga tidak perlu menunggu lama, dikarenakan pada website tersebut sudah ada jam praktik dari dokternya tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.